Ada komentar-komentar konyol sebenarnya dari para pengikut Habib. Yang komentar-komentar konyol, aneh, dan nyeleneh, apalagi nyerang pribadi, ya adalah mereka pengikut para Habaib. Nah, di sini komentar-komentar para netizen dan bahkan saya menandai satu konten kreator yang menggiring opini, memframing, dan bahkan berujung kepada fitnah bahwa Harry Pras harus visum katanya. Nah, kalau tuduhannya seperti itu, lalu bagaimana dengan orang-orang yang dekat dengan Ahmad Al-Misri sering ngundang dia kepada acara-acara besarnya seperti di RCTI, Trans 7, TV One, RTV, iNews, Mabes Polri, kan sampai diundang ke Mabes Polri, dan lain sebagainya, masih menjadikan dia ulama untuk mengisi di acara kajian-kajiannya. Apakah mereka tahu? Sama seperti Ustadz Faizar. Seandainya Ustadz Faizar tahu, pasti tidak akan menjadikan Ahmad Al-Misri sebagai guru di komunitas rukyahnya. Kalau saya Ahmad Al-Misri, beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Perukyah-perukyah. Iya. Termasuk jajaran perukyah yang masya Allah lah. Bisa diambil ilmunya beliau. Sama dengan saya juga. Seandainya waktu itu Ahmad Al-Misri tidak mengatakan mau hijrah depan saya, ingin merujuk semua fatwa-fatwanya yang dulu katanya, lalu apalagi ingin mendampingi saya dialog ilmiah dengan Nuruddin, tentunya saya tidak akan manggil dia guru. Semua ada asbabnya. Ya memang saya salah, dinasehati oleh teman-teman saya untuk tidak terlalu dekat dengan Ahmad Al-Misri, tidak menjadikan dia narasumber di podcast saya. Tapi saya menolak itu semua, saya menentang nasihat teman-teman saya. Dengan ungkapan apa? Kita harus berhusnuzon kepada Ahmad Al-Misri. Kemungkinan dia beneran tulus mau hijrah. Ingin hijrah dari pemahamannya yang dulu, yang dimana dia mengagung-agungkan tasawuf dan lain sebagainya. Itu yang membuat saya berhusnuzon kepada dia. Pada tahun 2021 itu, yang ketika dimaafkan kasusnya, itu kan Ahmad Al-Misri masih segolongan dengan mereka. Sampai sekarang masih segolongan sebenarnya. Kenapa dia ngaku hijrah, ternyata tidak hijrah, tidak rujuk. Dan ketika saya temui pengikut Habib kemarin, dia berusaha untuk mewahabikan Ahmad Al-Misri. Padahal Al-Azhar itu jelas ajarannya Asy'ariyah. Kiblatnya jelas di sana. Jadi ada upaya-upaya untuk melakukan penggiringan-penggiringan opini dan menyerang secara personal kepada Harry Pras. Ya, begitu. Tapi tetap kita tunggu nih. Mereka muhibbin yang percaya diri dengan tuduhan-tuduhannya, framing-framingannya, apakah mereka siap untuk mempertahankan pendapat mereka, tudingan mereka bahwa saya begini, bahwa saya begitu, dengan syarat kita selesaikan di ranah hukum. Yang terbukti salah harus siap menerima sanksi dan meminta maaf, dan terlebih apabila saya salah, misalkan saya salah nih, saya dihukum mati pun pada hari itu juga saya siap. Saya sudah menandai sebenarnya beberapa akun, terkhusus Ajir Ubaidillah, tidak berlebihan katanya ketika orang-orang itu minta saya untuk visum dan lain sebagainya. Bahwa saya siap, apapun saya siap. Asalkan kalian yang sudah berusaha untuk menggiring-giring opini, membuat konten untuk menggiring opini, memframing, dan berujung pada fitnah, apakah kalian siap ketika saya tidak terbukti kalian dijerat dengan hukum KUHP, penggiringan opini, dan lain sebagainya? Atau minimal mubahalah, apabila saya bersalah, ya saya siap untuk mati dalam kondisi kafir dan tidak diterima keislaman saya di akhirat. Saya siap. Tapi apakah kalian siap kalau kalian yang salah, kalian mati dalam kondisi kafir, tidak terima sedikit pun keislaman kalian, dan kalian kekal di neraka jahanam? Apakah kalian siap? Ya, seorang muslim itu bukan hanya sekedar berasumsi-asumsi, menggiring opini dan lain sebagainya. Harus berani bertanggung jawab. Ya, saya yakin mereka tidak akan berani mereka untuk bersumpah menyumpahi diri mereka sendiri atau menyumpahi saya. Barang siapa yang salah, mereka bersedia dan siap mati dalam kondisi kafir dan tidak diterima taubatnya, tidak diterima Islamnya. Itu syaratnya. Ya, meskipun muhibbin nih, kita turuti ini muhibbin untuk visum, dan saya tidak terbukti, mereka juga akan berkomentar lain untuk mencari pembenaran-pembenaran lain. Akan ada saja mereka itu. Kenapa? Pada dasarnya mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran dan mencari kemenangan. Jadi sudah jelas di sini ya, orang-orang yang sejatinya nyerang saya hari ini, alasannya ya mereka karena pengikut Habib. Dan Habibnya banyak Harry Pras bongkar kebobrokannya. Oknum-oknum yang saya maksud, oknum. Dicamkan itu baik-baik. Yang disuruh visum hanya saya sendiri, teman-teman. Padahal yang dekat dengan Ahmad Al-Misri itu banyak. Oh, Syekhuna sudah hadir. Oke, jangan. Harus. Teman-teman dekat saya melihat komentar-komentar seperti ini ya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Karena mereka tahu saya punya istri, saya punya anak, dan bahkan mereka tahu kegiatan saya sehari-hari. Dan mereka juga tahu betapa bencinya saya dengan penyimpangan semacam ini. Dan bahkan dari dulu saya sudah membahas tentang penyimpangan seperti ini.
Mereka hanya tertawa dengan komentar-komentar atau konten-konten yang memaksa saya untuk visum. Hanya saya seorang. Apa alasannya? Alasannya cuma satu. Karena Heri Pras membongkar kebobrokan khurafat Habib yang seperti ini. Jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Itu satu. Terus yang kedua, Heri Pras membahas kuburan-kuburan Habib yang diberikan lampu-lampu, solawatan-solawatan di situ, ikdi-ikdi hajatina di situ. Seperti ini. Ya bin Muhsin, ikdi hajatina. Heri Pras juga membongkar tipu daya para habaib yang banyak nipu umat oknum-oknumnya. Akhirnya apa? Yang berkomentar miring kepada Heri Pras ya hanya dari golongan mereka. Saya tidak perlu klarifikasi panjang-panjang masalah hal ini. Karena Heri Pras ketemu Ahmed Al-Misri tidak sampai 10 kali saya kenal orang ini. Bagaimana dengan Ustadz Muhammad Faizar yang kenal Ahmed Al-Misri bertahun-tahun sebelum saya? Ya, bahkan lebih 5 tahun lalu Ustadz Faizar sudah berguru kepada Ahmed Al-Misri. Dan satu komunitas itu, komunitas peruqyah, ya berguru kepada Ahmed Al-Misri. Diakui oleh Ustadz Muhammad Faizar. Terus setelah saya ketemu dengan pengikut Habib, ya, pengikut Habib yang kemarin itu, yang mengatakan 2021 Ahmed Al-Misri sudah pernah disidang oleh para habaib, oleh kiai dari MUI dan beberapa ustadz, tapi setelah disidang itu seolah-olah kasusnya didiamkan. Sudah ya, selesai ya, maaf-maafan dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan mbak-mbak ini. Kenapa kalau misalnya ada yang bertanya di antara teman-teman, kenapa tidak diselesaikan di 2021? Karena waktu itu dia pun benar-benar bersumpah demi Allah. Yang terjadi itu bukan diselesaikan sampai tuntas, benar-benar ditangani dengan benar, tapi kayak udah ya lupain aja ya gitu. Salaman aja ya, maaf-maafan aja, kita sama-sama tobat aja gitu. Seolah-olah udah selesai aja gitu. Menyedihkan sebenarnya teman-teman, ketika didiamkan pada waktu itu dan jatuh lagi banyak korban. Yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita yang baru memimpin pembacaan maulid baginda Rasulullah Muhammad SAW, guru kita Al-Habib Fahmi As-Sadaf. Karena apa? Sampai tahun 2025 pun Ahmed Al-Misri ini masih diundang oleh para habaib untuk ngisi di acara maulid dan acara haul Habib. Masih ngisi. Artinya apa teman-teman? Selama itu Ahmed Al-Misri ini yang datang kepada Heri Pras berpura-pura mengaku ingin hijrah, ingin rujuk dari fatwa-fatwanya yang dulu yang mengagungkan tasawuf, datang ke acara maulid dan lain sebagainya. 2024 itu ngaku ingin hijrah kepada saya. Tetapi setelah itu apa? Sama sekali tidak. Dia masih mengisi di acara maulid-maulid dan lain sebagainya. Sampai-sampai diundang para habaib. Nah, hal ini juga teman-teman, saya sebagai orang yang ditipu oleh Ahmed Al-Misri, dia pura-pura mau hijrah kepada saya, dia mau klarifikasi dan rujuk dari fahamnya yang dulu, tiba-tiba di framing oleh pengikut Habib bahwa Heri Pras sudah begini, sudah begitu. Yang hanya bertemu tidak sampai 10 kali ini dalam kurang lebih setahun, banyak tuduhannya. Nanti ketika mereka diajak mubahalah takut, diajak pembuktian secara hukum takut. Saya sudah menandai sebenarnya beberapa akun, terkhusus Ajir, ya, Ajir Ubaidillah, tidak berlebihan katanya ketika orang-orang itu minta saya untuk visum dan lain sebagainya. Saya siap, apapun saya siap. Asalkan kalian yang sudah berusaha untuk menggiring-giring opini, membuat konten untuk menggiring opini, memframing, dan berujung pada fitnah, apakah kalian siap ketika saya tidak terbukti kalian dijerat dengan hukum KUHP, penggiringan opini dan lain sebagainya, atau minimal mubahalah? Ya, saya yakin mereka tidak akan berani mereka untuk bersumpah menyumpahi diri mereka sendiri atau menyumpahi saya. Barang siapa yang salah, mereka bersedia dan siap mati dalam kondisi kafir dan tidak diterima taubatnya, tidak diterima Islamnya. Itu syaratnya.